Roni adalah seorang penjual sate ayam. Assalamualaikum Pak Roni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Udah lama nih Ibu gak mampir ke warung sate saya. Apakah Ibu mau beli sate? Iya nih Pak. Anak-anak tuh di rumah udah minta sate dari tadi. Seperti biasa ya Pak. 20 tusuk sate ayam. Siap Bu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Ibu udah tahu belum? Harga sate ayam sekarang itu lagi naik loh. Jadi harganya itu beda dari biasanya. Naik? Emangnya sekarang berapa Pak? Kok malah jadi mahal sih? Sekarang satu porsinya Rp 25.000 aja Bu. Soalnya harga ayam di pasar lagi melonjak. Kalau nggak saya naikin, saya bisa rugi besar. Wah, mahal banget Pak. Biasanya saya cuma bayar 15.000 per porsi. Bapak sih pelit banget, sedikit-sedikit naikin harga. Loh, bukannya masalah pelit loh Bu. Saya ini juga nggak enak naikin harga. Tapi ayamnya aja mahal banget. Kalau saya jual murah nanti modalnya nggak balik. Ya, tapi kan masa naiknya langsung segitu, Pak? Bapak kira saya orang kaya, Pak? Coba deh pikir-pikir dulu. Masa iya naiknya harus setinggi itu? Bu, saya juga nggak seneng lihat pelanggan itu keberatan. Tapi saya ini juga harus bayar modal listrik, gas, sama kebutuhan lainnya. Kalau semua naik, masa saya nggak boleh ikut naik sih? Ah, Bapak alasan aja. Saya loh Pak, udah sering beli di sini. Masa gitu aja nggak bisa ngasih diskon khusus buat pelanggan setia kayak saya ini? Bu, kalau saya itu kasih diskon ke semua pelanggan, saya nanti makan apa? Ibu kan tahu sendiri, saya cuma jualan kecil-kecilan. Ya sudahlah Pak, saya nggak jadi beli. Kalau gini caranya, mending saya cari yang lain aja. Ibu masa gitu sih? Udah dari tadi basa-basi, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Ibu kok nggak mikirin pedagang kayak saya toh ya Bu. Pak Roni, jangan bawa-bawa perasaan dong ya. Saya kan cuma bilang kenyataan. Kalau mahal, ya saya cari dong yang lebih murah. Itu kan wajar. Ya wajar sih, tapi kenapa bilang saya pelit segala? Ibu tuh kalau mau ngomong Mbok ya jangan asal ceplos gitu toh yo. Lah, emang iya kan Pak? Harga segitu udah nggak masuk akal. Udahlah, saya nggak mau ribut-ribut lagi. Saya pergi aja kalau gitu. Ya sana pergi, jangan balik lagi. Kalau cuma mau bikin ribut aja. Pelanggan mulai berjalan menjauh tetapi menoleh kembali dengan nada yang kesal. Pak, jualan tuh harus ramah, bukan malah marah-marah. Pantes aja pembelinya makin sepi. Oh, ibu itu ngomong apa ya barusan? Orang kelakuan ibu aja nggak bener kayak gitu. Mana ngomong ceplos, nggak jelas gitu. Halah, Bapak ini kebanyakan ngeles. Awas aja ya, saya nggak akan pernah beli sate di sini lagi. Pelanggan pergi dengan wajah kesal. Roni mengelus dada sambil menggerutu. Duh, ya Allah. Kenapa sih banyak yang nggak ngerti keadaan pedagang? Tapi mau gimana lagi ya? Kalau aku turunin harganya nanti malah aku nggak dapat untung sama sekali. Bahkan harus tombok ini. Sore harinya Roni pun memutuskan untuk pulang. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, Bapak sudah pulang. Kok kelihatan capek banget toh Pak? Gimana jualannya hari ini? Lancar kan Pak? Aduh Bu, jualannya nggak lancar sama sekali. Malah bikin emosi aja. Tadi ada pelanggan yang ribut soal harga sate. Dia bilang harga satenya mahal, terus nggak jadi beli. Jadinya seharian cuma dapat sedikit banget. Mana nggak nutup modalnya pula. Astagfirullah Pak, kok bisa ribut sama pelanggan? Bukannya biasanya Bapak sabar? Udah Bu sabar, tapi dia bilang saya pelit lah. Harganya nggak masuk akal lah. Padahal Bapak juga nggak enak hati naikin harga. Kan memang harga ayam di pasar lagi mahal Bu sekarang itu. Bapak juga pusing ini. Ya udah Pak, gak usah dipikirin. Namanya juga belum rezeki. Sekarang Bapak istirahat dulu ya. Bapak udah makan belum ini? Belum Bu, rasanya udah nggak selera dari tadi. Udah keringetan seharian, kepala pusing pula. Ya sudah, sana Bapak mandi dulu.
Ibu udah masak sayur asam sama ikan goreng loh kesukaan Bapak. Wah beneran Bu, ya udah Bapak mandi dulu biar segeran lah ya. Setelah mandi, Roni kembali ke meja makan, mulai makan. Masakan ibu ini emang nggak pernah gagal ya, enak banget. Rasanya semua capek hari ini langsung hilang. Hehehe, iya dong Pak. Tapi serius nih Pak, emang Bapak nggak kepikiran gitu buat coba usaha lain? Kalau jualan sate terus kayak gini, takutnya kita malah kehabisan modal Pak. Usaha lain, usaha apa Bu? Jualan sate ini aja udah susah. Apalagi mulai dari nol lagi. Bapak juga bingung ini Bu. Tapi kan Pak, kalau terus-terus gini, hasilnya juga nggak nentu. Lagian siapa tahu gitu, ada peluang lain yang lebih baik. Atau Bapak bisa nyari kerjaan lain. Bapak kan nggak tahu kalau belum nyoba. Iya sih Bu, tapi Bapak tuh takut nanti malah buang-buang waktu dan nggak dapat apa-apa. Kalau jualan sate kan udah jelas, walau sedikit tetap ada hasil. Iya Pak, tapi coba Bapak lihat kenyataannya sekarang. Kalau terus dipaksain tapi hasilnya malah rugi, ya sama aja toh, nggak ada untungnya. Iya ya, Bapak mengerti. Besok Bapak coba cari info kerjaan lain lah ya. Tapi kalau nanti nggak dapat apa-apa, Ibu jangan marah loh ya. Bapak coba dulu. Siapa tahu kan rezekinya di tempat lain gitu. Ya deh, Bapak bakal coba. Makasih ya Bu, selalu menyemangati Bapak. Rasanya jadi lebih lega gitu. Sama-sama toh Pak. Kita jalani semuanya bareng-bareng. Namanya juga hidup. Pasti ada naik turunnya. Insya Allah, kalau kita ikhlas dan berusaha, pasti ada jalannya. Amin. Ya udah Bu, Bapak habisin dulu makanannya ya. Rasanya mantap banget soalnya nih. Pak, Bapak, ini sarapan dulu. Ibu sudah masak. Iya Bu, sebentar Bapak lagi ganti baju. Beberapa saat kemudian. Wah, Ibu masak apa nih? Ibu masak nasi goreng nih Pak. Soalnya ibu belum beli sayuran. Wah, kelihatannya enak. Ya udah Bapak makan dulu ya Bu. Setelah makan, Bu, Bapak berangkat nyari kerja dulu ya. Doain semoga Bapak bisa dapat pekerjaan. Iya Pak, tenang saja. Ibu akan selalu doain Bapak. Bapak yang hati-hati ya. Ingat, jangan pantang menyerah. Ya Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Di tempat tukang sayur. Pak, saya mau beli dong sayurannya. Bu Siti, silakan dipilih mau beli sayuran apa. Ngomong-ngomong Bu Siti hari ini kelihatan muram banget. Apakah ada masalah Bu? Iya nih Pak, suami saya itu jualan sate ayamnya sepi banget pembelinya. Karena kan harga ayam tuh lagi naik kan. Jadinya suami saya juga harus naikin harga sate ayamnya. Tapi malah beberapa pembeli ndak terima. Saya paham. Memang sekarang harga ayam sekarang lagi pada naik Bu. Bahkan ada kok beberapa penjual sate yang lain itu bangkrut karena mereka gak mau naikin harga satenya. Ya jadinya gak balik modal dan bangkrut Bu. Nah itu dia Pak. Makanya saya suruh suami saya buat nyari kerja lain. Tapi katanya kalau dia nggak dapet, dia bakal jualan sate ayam lagi. Kalau begitu kenapa nggak coba jualan sate taichan aja Bu? Sate taichan? Itu apa toh Pak? Itu hampir sama seperti sate ayam biasa. Tapi pengolahannya beda. Daging ayamnya dipanggang tanpa bumbu kacang. Terus disajikan dengan sambal pedas dan jeruk nipis. Sekarang lagi banyak peminatnya loh Bu. Wah, menarik juga ya Pak. Tapi kayaknya bikin sate itu kan bahan bakunya tetap pakai ayam Pak. Modalnya pasti besar. Gimana Pak ya caranya supaya kita nggak terlalu mahal? Gini aja Bu, kalau mau hemat modal pakai ayam yang nggak segar aja. Ayamnya yang udah agak busuk gitu, harganya jauh lebih murah. Dan nggak kelihatan kalau sudah diolah. Kebetulan saya juga jual ayam seperti itu. Kalau Ibu mau ya saya bisa tuh kasih harga spesial sama Ibu. Gimana? Tertarik nggak nih? Hah? Ayam busuk? Bapak serius? Apa ndak bahaya Pak? Nanti kalau pembeli yang makan itu kenapa-napa, kan malah bikin masalah. Nggak usah khawatir Bu. Ayamnya masih bisa diolah kok, asal diproses dengan benar. Lagi pula siapa yang tahu? Yang penting rasanya enak dan jualannya laku. Kalau Ibu pakai ayam segar terus, modalnya tinggi, nanti untungnya kecil.
Aduh Pak, tapi saya takut. Nanti kalau pakai daging ayam yang busuk, bikin pembeli sakit gimana coba? Di dalam daging ayam yang busuk itu kan pasti banyak bakterinya Pak. Begini Bu, saya cuma kasih saran aja. Kalau kondisi ekonomi lagi sulit, kita harus pintar-pintar cari cara. Kalau Ibu serius mau coba, nanti saya bantu deh. Kasih tips supaya olahannya tetap aman dan nggak kelihatan. Duh, mana iya lagi. Apalagi aku udah nggak ada simpenan uang. Apa aku pakai cara ini dulu ya? Siapa tahu kan berhasil. Baiklah Pak, tapi saya harus bicara dulu dengan suami saya. Kalau dia setuju, nanti saya kesini lagi. Siap Bu, kalau sudah diputuskan tinggal bilang aja. Saya yakin sate taichan Ibu bakal laku keras. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mau memberikan saran yang cukup bagus. Saya akan pertimbangkan dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan buat kami. Iya Bu, kalau butuh apa-apa jangan sungkan bilang sama saya ya. Oh ya Bu Siti, jadi gak nih beli wortel sama bayamnya? Oh iya, sampai lupa. Jadi kok Pak, beli masing-masing 1 bungkus aja ya. Ini Pak, pas ya uangnya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Pak. Besok saya akan kesini buat konfirmasi. Apakah saya akan jadi beli daging ayam busuknya yang Bapak jual itu? Ya Bu, siap, gak apa-apa. Diskusikan dulu aja sama suami Ibu, biar nanti bener-bener yakin dan mantep. Sore harinya di rumah Bu Siti dan Pak Roni. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam Pak. Gimana? Dapat kerjaan dek hari ini? Maaf ya Bu, Bapak udah usaha nyari kerja kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Tapi tetap aja nggak dapet. Ada sih beberapa lowongan, tapi Bapak nggak memenuhi syaratnya. Tapi Pak, Ibu tadi dikasih saran loh sama tukang sayur. Katanya Pak, kenapa kita ndak coba jualan sate taichan aja? Sate taichan, maksud Ibu yang daging ayamnya tanpa bumbu kacang itu ya? Iya Pak, Bapak tahu kan? Tahu lah Bu, Bapak kan selalu update soal makanan yang lagi tren. Hele-hele, tapi bagus deh kalau Bapak sudah tahu. Jadi gimana Pak, kalau kita coba jualan sate taichan aja? Sebenarnya menarik sih, tapi kan bahan utamanya tetap pakai ayam. Terus apa bedanya sama Bapak jualan sate ayam Bu? Pasti butuh modal yang gede juga Bu. Uang kita kayaknya nggak cukup kalau buat beli daging ayam segar, tusukan sate sama bumbu-bumbunya. Nah, itu dia Pak. Tadi Pak Wanto juga bilang, kalau katanya mau hemat, kita bisa pakai ayam yang udah nggak segar atau busuk. Yang penting diolah dengan benar. Astagfirullahaladzim. Bu, ayam nggak segar, kayak ayam tiren gitu ya? Itu kan bahaya buat pembeli. Bisa-bisa mereka sakit perut nanti. Udah, Bapak tenang aja toh. Kalau kita olah dengan benar, gak bakal ada yang tahu. Apalagi kalau udah dicampur bumbu pedas. Yang penting rasanya enak dan jualannya laku. Bu, tapi tetap aja itu nggak bener. Kita jual makan buat orang makan, bukan buat meracuni mereka. Udah toh Pak, jangan terlalu banyak mikir. Kita ini lagi butuh uang. Lagi pula banyak kok yang jual bahan kayak gitu di pasar. Bahkan tadi Pak Wanto bilang, dia juga bisa bantu nyediain ayam yang murah. Ya ampun Bu, udah pakai ayam busuk. Masa beneran mau jual? Ibu nggak takut nanti ada yang tahu? Udah toh Pak, nggak usah takut. Kalau kita hati-hati, ndak bakal ada yang tahu. Udah, besok biar ibu yang beli bahannya. Pokoknya kita harus coba. Ya udahlah Bu, tapi ini terakhir kalinya ya Ibu bikin keputusan kayak begini. Kalau sampai ada masalah, Bapak nggak mau tanggung jawab loh ya. Keesokan harinya di rumah Bu Siti dan Pak Roni. Pak, Bapak, sini toh. Ibu udah beli loh semua bahan buat bikin sate taichannya. Wah, iya kah? Bu, mana coba Bapak lihat. Astagfirullahaladzim, ini serius Bu, ayamnya busuk begini. Iya Pak, kan lebih murah. Modal kita nggak cukup kalau beli ayam segar. Lagi pula ini udah saran kok dari Pak Wanto. Tapi Bu, kalau begini gimana kalau pembelinya tahu? Bukan malah dapat untung, kita bisa kena masalah yang besar loh nantinya. Udah, Bapak tenang aja. Kita olah dulu biar nggak ada yang tahu. Nanti baunya hilang, warnanya juga bagus. Percaya deh sama Ibu. Ya udahlah Bu, tapi Bapak nggak enak hati nih.
Gimana kalau ada yang sakit karena makan sate kita ini? Alah, udah, Bapak jangan kebanyakan mikir. Percaya aja sama Ibu. Ayo, kita mulai masaknya. Saat di dapur, Nah, Pak, ini ayamnya kita cuci dulu. Terus kita rendam di air campuran rempah-rempah sama pewarna biar warnanya cerah lagi. Bu, tapi ini bau busuknya nggak hilang-hilang. Emang yakin ini aman buat dijual? Sabar toh, Pak. Kita tunggu dulu. Kita diemin agak lama direndamnya. Nah, setelah direndam, kita kasih sedikit formalin, Pak, buat ngilangin bakteri dan baunya. Nanti hasilnya kayak ayam seger deh. Apa ibu beneran yakin bu mau pakai daging ayam yang busuk ini? Yakin toh, Pak? Udah toh, Bapak tuh jangan terlalu khawatir gitu. Ini tuh udah biasa kok, pedagang pakai trik kayak gini. Ya udah bu, semoga nggak ada apa-apa ya. Nah, Pak, kalau ayamnya sudah direndam dan dicampur bumbu, tinggal kita tusuk-tusuk deh. Lihat nih hasilnya. Jadi kayak sate taichan beneran kan? Gak akan ada yang tahu loh kalau ini ayam busuk. Ya sih bu, nggak kelihatan sama sekali. Terus habis itu bikin sambal cocolnya gimana bu? Gampang kok, Pak. Tinggal kita rebus bawang putih, bawang merah, cabai, dan beberapa rempah. Terus kalau udah direbus tinggal dihalusin aja deh. Dan jangan lupa dikasih penyedap rasa. Ternyata mudah juga ya. Ya udah bu, ayo kita siapin semuanya. Nanti pas dijual kita tinggal panggang aja sate-sate taichannya ini. Oke, Pak. Siap. tak lama kemudian, Nah udah selesai semuanya nih bu. Yuk langsung aja kita bawa ke warung buat dijual. Iya, Pak. Nanti kita jualnya dengan harga yang murah ya, Pak. Pasti banyak yang beli. Iya bu, siap. saat di warung, Bapak ganti jualan sate taichan toh. Iya mas, baru mau jualan. Ayo mas dibeli. Kita jualnya dengan harga yang murah loh. Dan dijamin enak. Kalau gitu saya pesan 1 porsi deh ya. Iya mas, siap. Sebentar ya, saya bakarin dulu sate-satenya. Beberapa saat kemudian jualan sate taichan Roni dan istrinya pun langsung ludes terjual. Tuh kan, Pak. Apa coba kata Ibu? Jualan kita langsung ludes. Iya bu, ternyata ide ibu bagus juga ya. Kalau kayak gini terus kita bisa lanjutin aja bu, jual sate taichan pakai daging ayam busuknya. Biar kita bisa dapat untung yang banyak. Beberapa bulan kemudian, jualan sate taichan mereka pun semakin ramai dan sukses. Namun suatu hari ada seorang penyuluh kesehatan datang. Permisi, Pak, Bu. Saya mau ngambil sampel sate taichan yang Bapak dan Ibu jual untuk diperiksa. Karena katanya ada beberapa warga yang mengalami keracunan. Mbak jangan asal ya. Sate yang kami jual itu dijamin sehat dan higienis. Gak mungkin jadi penyebab warga keracunan. Iya bener, kita ini pakai bahan-bahan yang berkualitas loh. Pak, Bu, itu semua akan dibuktikan setelah sate Bapak dan Ibu ini dicek ya di laboratorium. Jadi nanti hasilnya akan terlihat apakah benar jualan kalian ini aman atau berbahaya. Pak, Bu, kalau kalian benar-benar pakai bahan yang bagus dan berkualitas ya nggak usah panik dong. Dan biarin si penyuluh itu mengambil sampel sate kalian. Ya udah nih, ambil aja sampelnya. Nggak takut kok saya. Bapak, kok asal ngasih aja sih sampel sate kita? Nanti kalau kita ketahuan pakai daging ayam busuk gimana coba? Udah bu, tenang aja. Nanti setelah ini kita langsung kabur keluar kita. Setelah itu pun Roni dan istrinya segera menutup warung mereka dan bergegas untuk kabur. Ayo bu, cepat beresin semua barang-barang kita. Iya Pak, sebentar. Ayo Pak, ini semua barang penting kita udah Ibu bawa nih. Ayo Pak, buruan, sebelum ada yang lihat kita. Roni dan istrinya pun kabur menggunakan sebuah motor. Namun tiba-tiba saat di jalan, Loh Pak, kok tiba-tiba hujan ya? Padahal tadi masih panas loh. Iya nih bu, aneh banget. Bu, kok itu ada kilatan petir menuju ke arah kita ya? jeder, Siti dan Roni pun tersambar petir dan berubah menjadi ayam busuk.